Halo, selamat datang di Simple TOEFL. Kali ini saya akan membahas mengenai TOEFL IBT Reading Section, khususnya Factual Information Question. Dalam sesi ini, teman-teman akan mempelajari dua hal berikut ini, yaitu apa yang dimaksud dengan Factual Information Question Type dalam TOEFL IBT Reading Section, kemudian bagaimana cara menjawab Factual Information Question dengan efektif. Oke, pertama saya akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan Factual Information Question. Jadi factual information question adalah pertanyaan yang meminta atau mengharuskan pembacanya untuk mencari tahu fakta yang dijelaskan secara eksplisit di dalam teks. Nah, umumnya factual information question itu menanyakan mengenai fakta, detail, dan definisi-definisi. Oke, nah ini adalah contoh dari teks yang jadi sumber informasi kita menjawab soal ya. Ini saya ambil dari BBC, judulnya Follow the Food, How Your Diet Can Treat Diseases. Ini adalah contoh teksnya. Dan berikut ini adalah contoh-contoh pertanyaannya gitu. Ya, ini adalah salah satu paragraf yang saya ambil dari slide sebelumnya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah according to the paragraph, which of the following is true about X gitu, menanyakan X itu artinya tentang sesuatu ya. Kemudian according to the paragraph, the author's description of X mentions which of the following. Jadi berdasarkan paragraf itu penjelasan mengenai X menjelaskan hal apa dari opsi-opsi di bawah ini gitu. Dari nanti ada opsi-opsi itu ada 4 opsi jawabannya. Itu kita pilih salah satu. Kemudian contoh yang ketiga, according to the paragraph, X happened because berdasarkan paragraf tersebut X terjadi karena bla 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 gitu. Berarti kita harus mencari alasan dari sesuatu kenapa X bisa terjadi kayak gitu contohnya. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara menjawab pertanyaan tersebut dengan efektif? Yuk kita bahas strateginya. Nah, pertama, strateginya adalah baca pertanyaannya dulu ya. Read the question first, so you know what information to look for. Nah, ini adalah teks yang tadi saya kasih lihat. Kemudian ini ada pertanyaannya gitu. According to the paragraph 1, the Ebers Papyrus was found in an Egyptian tomb, especially bla 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 bla. Oke, kemudian strategi yang kedua adalah change the question into a more specific question gitu. Jadi pertanyaan ini kita ubah menjadi pertanyaan yang lebih spesifik. Contohnya, where was the Ebers Papyrus found exactly? Kan di pertanyaan ini di soal dia nanya the Ebers Papyrus was found in an Egyptian tomb, especially. Nah, ini kan berarti dari kata-katanya sudah mencerminkan dia ini pengen kita cari tahu lokasi dari di mana Ebers Papyrus itu ditemukan, khususnya di Egyptian tomb. Nah, berarti kita bisa nih untuk membantu kita memahami gitu ya, lebih fokus memahami soal maksudnya. Kita bisa bikin pertanyaan yang lebih spesifik, yaitu where was the Ebers Papyrus found exactly? Khususnya di mana nih di Egyptian tomb si Ebers Papyrus itu ditemukan gitu. Kemudian strategi yang ketiga adalah scan the text for keywords. Nah, ini teks ini kita scan gitu untuk mencari kata-kata kunci, yaitu Ebers Papyrus dan Egyptian tomb. Nah, yuk coba kita scan. Scan itu maksudnya kita nggak perlu baca satu-satu kata. Jadi kalau scanning itu kita cukup lihat, cari mana Ebers Papyrus. Nah, kayak gini nih contohnya ini. Ini langsung ketemu Ebers Papyrus tuh ada di line 1, ada di baris 1 dan di baris kedua. Terus kita cari Egyptian tomb ya. Found, oke. Nah, Egyptian tomb nih ada di line 4 and line 5 gitu. Jadi jawabannya itu ada sekitar sini nih, di antara line 1 and line 5 lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian strategi yang keempat adalah beware of synonyms and paraphrases. Jadi kita perlu hati-hati terhadap synonym and paraphrases. Synonym adalah kata-kata yang artinya sama tapi tulisannya berbeda gitu. Kemudian paraphrases itu klausa atau bagian dari kalimat yang kata-katanya berbeda tapi artinya sama. Jadi arti antara teks sama jawabannya ini sama tapi kata-katanya berbeda gitu tulisannya. Nah, yuk sekarang kita coba cari nih ya, di sekitar sini jawabannya. One of the oldest medical texts in the world is the Ebers Papyrus, a 110-page-long compilation of treatments and cures written in around 1500 BC. The text found between the legs of a mummified body in an Egyptian tomb. Nah, ini berarti nih kemungkinan besar jawabannya ini nih. Found between the legs of a mummified body, gitu.
Berarti between the legs of a mummified body itu kurang lebih artinya sama dengan ini opsi yang C. Around the lower part of body. Around the lower part of a mummy. Legs itu kan artinya sama dengan lower part gitu ya, bagian bawah tubuh kita. Berarti jawabannya adalah C gitu. Ya, itu adalah penjelasan singkat mengenai strateginya seperti apa nih dalam menjawab factual information question type. Nah, sekarang teman-teman latihan coba ya, latihan sendiri. Coba kerjain soal-soalnya, soal ini sendiri ya. Jadi, coba kerjain dalam waktu 60 detik. Teman-teman bisa pakai timer. Kenapa 60 detik? Soalnya latihan lah, simulasi. Ngerjain soalnya itu kurang lebih 1 soal 1 menit, bahkan bisa kurang dari itu ya, lebih baik. Oke. Coba pakai timer 60 detik, pause video ini, start doing it now. Oke. Yuk kita discuss ya questionnya. Nah, pertama ingat ya strateginya adalah read the question first. Jadi baca dulu pertanyaannya sehingga teman-teman tahu informasi apa yang dicari. So, according to paragraph 2, which of the following is true about gum arabic? Gitu. Kemudian change the question into a more specific question. Berarti kan what does the text say about gum arabic? Jadi teks ini menjelaskan tentang apa? Menjelaskan hal apa tentang gum arabic gitu. Nah, kemudian kita scan kata kuncinya yaitu gum arabic. Yuk kita scan. Nah, ini gum arabic nih. Berarti jawabannya itu sekitar sini nih, nggak jauh dari sini. Nah, kita bisa mulai cari jawabannya nggak perlu dari awal paragraf, bisa dari kalimat di mana si gum arabic ini berlokasi gitu. Coba yuk kita baca. Di sini kalimatnya. Mulainya, remedies included honey to treat insomnia and infected wounds, winter cherry to improve eyesight and cure toothache, basil used to soften the bowel and help with inflammation, and gum arabic for birth control. Nah, kemungkinan ini jawabannya ini nih, for birth control. Coba kita cek opsinya satu-satu. It was found in 21st century, nggak ngomong itu, useful for pregnancy, kemungkinan iya. Soalnya, ingat tips atau strategi nomor 4, beware of synonyms and paraphrases. Useful for pregnancy itu artinya sama dengan birth control gitu. Birth control itu mengendalikan kehamilan. Pregnancy artinya kan kehamilan ya, birth sama pregnancy. Nah, itu useful berarti bisa bermanfaat untuk kehamilan. Nah, berarti jawabannya adalah B, useful for pregnancy. Kayak gitu. Oke, itu adalah penjelasan saya mengenai strategi dalam mengerjakan TOEFL IBT reading section, khususnya factual information question type. Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya.